guru pertama Sudiro. Setelah dapat melalui ritual topo pendem gulu yang diselesaikannya dengan baik, Warijan pun mulai mempelajari ilmu-ilmu dan ajian-ajian untuk dapat menyerang serta bertahan. Selain ajian tapak geni dan ajian jagat geni, Warijan pun mempelajari ajian yang menjadi ajian andalan dari gurunya tersebut. Ajian Sindung Geni yang sudah disempurnakan oleh Sudiro menjadi ajian yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Ajian tersebut dapat mengantarkan benda-benda padat masuk ke dalam tubuh seseorang layaknya ilmu santet. Akan tetapi, sebelum Warijan mulai mempelajari ajian pamungkas dari ajian-ajian yang telah dipelajarinya itu, Warijan yang pada malam itu juga ditemani oleh Pak Desamino serta Gatra Pawira, Kiwana Sela dan Kiwana Taru serta Wanarupa lebih dulu mendengarkan Sudiro menceritakan bagaimana dirinya mampu memiliki ajian yang cukup disegani oleh musuh-musuhnya itu. Sebuah perjalanan panjang tentang bagaimana bisa Sudiro dapat menguasai ilmu-ilmu serta ajian-ajian tingkat tinggi. Dan betapa terkejutnya Warijan ketika dia mengetahui sejarah kelam kehidupan Sudiro yang penuh dengan kepedihan serta dendam membara dan juga tipu muslihat dari siasat seseorang yang sudah dianggapnya baik kala itu. Sebelum aku menurunkan ajian Sindung Geni yang merupakan inti dari kitab Jagat Geni, aku akan menceritakan perjalanan hidupku padamu, Jan. Dan aku berharap apa yang telah aku alami itu dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, ujar Sudiro yang pikirannya mulai kembali ke masa-masa tersulit dalam hidupnya. Dan yang harus kita semua ingat adalah dendam yang terbalaskan akan melahirkan sebuah dendam baru yang semakin membuat kita berada dalam kesulitan. Imbu Sudiro menjelaskan. Kisah yang telah dialami oleh Sudiro dan sedang diceritakan kepada Warijan dan yang lainnya itu dimulai dari keretakan hubungan keluarga antara Pak Besar dan Pak Decipto, dua kakak beradik yang merupakan anak kandung dari Mbah Lindu itu, memulai pertikaian mereka ketika Bunari yang merupakan ibu kandung dari Sudiro memilih untuk menerima lamaran yang datang dari Pak Besar. Merasa langkahnya telah dijegal oleh Pak Besar, Pak Decipto yang diam-diam juga mencintai Bunari pun akhirnya menyimpan dendam pribadi kepada adiknya itu. Walau tidak pernah menunjukkan rasa sakit hatinya kepada Pak Besar, tapi Pak Decipto diam-diam telah merencanakan sesuatu yang pada akhirnya dapat berjalan dengan sempurna. Selain merasa sakit hati karena orang yang sangat dicintainya itu telah direbut adik kandungnya sendiri, Pak Decipto pun kembali dibuat kesal karena harta warisan yang ditinggalkan Balindu banyak yang jatuh ke tangan Pak Besar. Dan setelah itu terjadi, Pak Decipto pun memulai rencana busuknya untuk dapat membunuh keluarga Pak Besar dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Pada saat itu, istilah membunuh tanpa menyentuh masih sangat populer dan masih sering terjadi. Cara-cara licik yang terselubung dan dapat menimbulkan fitnah keji itu dilakukan dengan cara mengirimkan santet kepada orang-orang yang tidak mereka sukai. Zaman di saat hal-hal yang berbau klinik masih sangat dipercaya dan sangat ditakuti oleh kebanyakan orang itu akhirnya menjadi kisah tragis dalam perjalanan hidup Sudiro. Sudiro yang merupakan anak sulung dari 4 bersaudara itu menjadi satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga Pak Besar. Ayah dan ibu serta ketiga adiknya harus meninggal dunia di tangan seorang dukun sakti yang mengirimi mereka santet, dan berkat siasat licik yang dimainkan oleh Pak Decipto itu, fitnah keji pun disebarkan untuk menutupi perbuatan biadabnya. Saat itu
Sudiro yang masih berusia 15 tahun harus dibuat bingung setelah Pak Besar dan Bu Nari jatuh sakit sebagai anak tertua di keluarga tersebut. Mau tidak mau pun Sudiro harus menggantikan perang sang ayah untuk mengurus ladangnya dan untuk urusan di rumah. Sudiro dibantu adik perempuannya yang bernama Sunira dan adik laki-lakinya yang bernama Santoso. Sementara itu, adik bungsunya yang masih berusia 8 tahun diminta untuk menemani kedua orang tuanya di dalam kamar tempat Pak Besar dan Bu Nari terbaring lemah. Kejadian yang membuat Sudiro mengira jika orang yang menghabisi keluarganya itu adalah Lek Pujo terjadi ketika Sudiro mendapati saudara sepupu dari ayahnya itu sedang berada di dalam kamar. Kala itu Sudiro mendengar jika Lek Pujo bersedia untuk menerima tanah luas yang dijadikan ladang oleh Pak Besar. Dan usut punya usut, tanah tersebut adalah tanah yang telah diperebutkan oleh Pak Besar dan juga Pak Cipto. Kecurigaan Sudiro pun bertambah ketika keesokan harinya dia mendapati Lek Pujo serta istri dan anak hendak menuju ke rumahnya. Di saat itu Sudiro yang sama sekali tidak mengetahui jika sebenarnya Pak Cipto adalah orang yang memusuhi ayahnya pun hendak pergi ke rumah orang tersebut untuk menceritakan apa yang terjadi kemarin. Manusia itu sangatlah licik, Diro. Kalau kau mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku akan mengatakan yang sesungguhnya. Tapi kau harus berjanji kepadaku, Diro. Kau tidak boleh menyimpan dendam terhadapnya, ujar Pak Cipto dengan tegas kepada Sudiro kala itu. Memang apa yang sebenarnya terjadi, Pak De? Tanya Sudiro kepada Pak Cipto penasaran. Semua itu berawal dari rasa iri yang ada di hati Pujo dan juga keluarganya yang sangat menginginkan tanah ladang di ujung desa ini, jawab Pak Cipto dengan cerita karangannya. Ketika kakekmu masih hidup, keluarga Pujo juga menginginkan tanah ladang itu. Sedangkan yang berhak mendapatkan warisan dari kakek buyutmu adalah kakekmu, yaitu Mbah Lindu, ibu Pak Cipto, yang semakin membuat Sudiro yakin dengan semua ceritanya. Setelah berbincang cukup lama dengan Pak Cipto, Sudiro yang pada saat itu ditemani oleh kakak sepupunya yang usianya sedikit lebih tua darinya itu mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan dari seseorang tetangga terdekat yang tinggal di sekitaran rumah Pak Besar. Bak disambar petir di siang hari, Sudiro pun dibuat sangat terkejut tatkala ia mendengar kabar kematian dari kedua orang tuanya serta ketiga adiknya itu. Kurang ajar, manusia biadab itu benar-benar telah membunuh kedua orang tuamu, Diro, seru Pak Cipto sebelum Sudiro berlari pulang dengan air mata yang deras mengalir itu. Di keesokan harinya, selesai ikut menguburkan jenazah keluarganya, Sudiro pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah Pak Cipto. Dan sejak saat itulah Sudiro tinggal bersama Pak Cipto dan keluarganya selama 6 bulan lamanya. Karena terus mendapatkan cerita yang penuh dengan kebohongan yang sudah disampaikan oleh Pak Cipto dan juga keluarganya, amarah Sudiro pun semakin menjadi. Hal itu memang sengaja dilakukan oleh Pak Cipto yang ingin segera menyingkirkan Sudiro dengan rasa dendam yang membara. Setelah 6 bulan tinggal di rumah Pak Cipto, Sudiro pun memutuskan untuk memulai petualangannya. Saat itu Sudiro yang hanya tahu jika kematian keluarganya disebabkan oleh santet yang dikirimkan oleh seorang dukun sakti bernama Mbah Sronggot yang sudah dibayar mahal oleh Lek Pujo. Ia memutuskan untuk mencari seorang guru yang dapat mengajarkannya ilmu-ilmu hitam. Sudiro tidak lagi mengkhawatirkan apapun kala itu. Yang terpenting baginya adalah bisa menghabisi orang-orang yang telah membunuh keluarga mereka. Perjalanan Sudiro mencari seorang guru pun sampai di lereng sebuah gunung besar yang ada di Pulau Jawa. Dan entah apakah hanya kebetulan semata atau memang sudah ditakdirkan, Sudiro pun akhirnya bertemu dengan Pak Samino yang kala itu masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Karena merasa ikut prihatin dengan apa yang telah dialami Sudiro, pada akhirnya Pak Samino pun mengajak Sudiro pulang ke rumahnya. Dan setelah mendapatkan izin dari kedua orang tua Pak Samino, Sudiro pun sempat tinggal di rumah Pak Samino beberapa waktu.
Karena tidak ingin menjadi beban di rumah orang tua Pak Desamino, Sudiro pun akhirnya membantu semua kegiatan sehari-hari yang dilakukan keluarga tersebut, hingga akhirnya Sudiro pun memberanikan diri untuk menanyakan tentang petapa sakti yang konon katanya tinggal di atas gunung besar tersebut. Petapa yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki kesaktian tinggi, yang tidak ingin lagi berurusan dengan hal-hal di dunia ini dan memilih menghabiskan masa hidupnya di atas gunung tersebut. Sebelum kau dapat memasuki lereng gunung tersebut, kau harus dapat melalui sebuah tempat yang konon katanya menjadi tempat tinggal dari makhluk gaib yang bernama Gatra. Makhluk itu memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Dia tidak akan membiarkan seorang pun memasuki hutan yang sudah menjadi wilayah kekuasaannya, Diro, ujar Pak Desamino yang memang mengetahui tempat-tempat yang dianggap wingit di daerah tersebut. Gatra dipercaya akan menghisap habis darah seseorang yang berani mendekati hutan di lereng gunung tersebut dengan taringnya yang panjang serta kuku-kuku hitamnya yang sangat tajam. Dan yang pastinya kekuatan serta kecepatannya Gatra Pawira akan sangat sulit untuk ditaklukkan, Imbu Pak Desamino menceritakan. Lalu, apakah ada cara untuk aku dapat sampai ke atas gunung tersebut dengan selamat, Mas? Tanya Sudiro yang sedikit pun tidak terpengaruh dengan ucapan dari teman barunya itu. Tidak mungkin kau ini bisa selamat dari Gatra dengan dirimu yang sekarang ini, Sudiro. Setidaknya kau itu harus memiliki ilmu kanuragan yang mumpuni, serta pusaka pilih tanding dan juga ajian-ajian lainnya yang bisa kau gunakan untuk melawannya, balas Pak Desamino yang membuat Sudiro terdiam. Di mana aku harus mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, Mas? Tanya Sudiro yang malah semakin merasa penasaran. Aku tahu seseorang yang memiliki ilmu-ilmu kejawen tingkat tinggi serta kesaktian mumpuni dan juga banyak senjata pusaka. Tapi aku tidak yakin jika orang itu mau untuk mengangkatmu menjadi muridnya, balas Pak Desamino yang membuat Sudiro senang dan juga sedikit kecewa. Kalau begitu, tolong antarkan aku ke rumah orang itu, Mas, balas Sudiro dengan penuh keyakinan. Pak Bari dan Bu Sani yang juga telah mengetahui nasib buruk yang telah menimpa Sudiro pun merasa sangat iba dengan kehidupannya. Dan setelah mengetahui niat Sudiro untuk berguru kepada orang yang dimaksud oleh Pak Desamino sangat besar, Pak Bari dan Bu Sani pun akhirnya mau mengantarkan Sudiro ke rumah Mbah Jontro yang rumahnya berbatasan dengan hutan di lereng gunung besar tersebut. Semoga saja keinginanmu untuk menimba ilmu-ilmu kanuragan serta ilmu-ilmu kebatinan lainnya dapat menjadi kenyataan, Diro. Biar Bapak sama Simbo yang akan langsung mengantarkanmu ke rumah Pak Barjo, ujar Pak Basri yang sontak membuat hati Sudiro merasa sangat senang hari itu. Bekayung bersambut, Mbah Jontro pun tanpa ragu langsung mengabulkan keinginan Sudiro untuk menjadi muridnya. Tidak seperti biasanya, Mbah Jontro yang selalu memberikan syarat-syarat khusus kepada calon muridnya dan kebanyakan gagal untuk dipenuhi itu, Mbah Jontro seolah-olah sudah tahu jati diri Sudiro dan langsung menerimanya menjadi murid. Carilah air dari 7 sumur untuk mensucikan diri serta hatimu, dan juga untuk membulatkan tekadmu demi menerima semua ilmu yang akan aku ajarkan kepadamu, Diro, ujar Mbah Jontro yang langsung dilaksanakan oleh Sudiro di hari itu juga. Dengan membawa 7 wadah air yang dibuat dari batang bambu hitam yang sudah dibuatkan penutup dari batang kayu maja, Sudiro pun mulai berjalan mencari 7 sumur yang belum dia sendiri mengetahui di manakah tempat itu berada. Pada awalnya Sudiro mengira akan dengan mudah menemukan 7 sumur di sekitaran desa tempat tinggal Mbah Jontro. Tapi nyatanya sudah hampir setengah hari ia berjalan, tapi Sudiro belum juga menemukan apa yang sedang dicarinya. Karena merasa bingung, Sudiro pun kembali ke rumah Pak Desamino dan menanyakan di mana saja letak sumur yang ada di desanya.
Di desa ini semua warga itu hanya memiliki kolah. Nah, kalau sumur yang dimaksud oleh Mbak Jontro, di desa ini aku pikir tidak ada, ujar Pak Desa Mino sambil terus berpikir. Lalu aku harus mencarinya di mana, Mas? Jika satu saja tidak ada di desa ini, balas Sudiro yang merasa mulai resah kala itu. Kalau Bapak tidak salah, yang dimaksud sumur adalah tempat di mana air keluar dari tanah dan terkumpul di sana. Sedangkan di rumah setiap warga adalah kolah tada air hujan. Jadi sepertinya kau harus mencarinya di luar desa ini, Diro, ujar Pak Bari menjelaskan. Pergilah ke Alas Abang. Di sana ada satu sendang, lalu di Alas Jati dan di Alas Singkil. Hanya itu yang Bapak tahu, Diro, imbu Pak Bari sambil terus mengingat beberapa tempat lain di dalam benaknya. Setelah Pak Bari dan juga Pak Desa Mino memberitahu arah ke masing-masing tempat yang telah disebutkan tadi, Sudiro pun langsung berangkat untuk bisa mendapatkan air di sendang Alas Abang, sumur Alas Jati, dan sumur Alas Singkil. Sesampainya Sudiro di sendang Alas Abang, Sudiro pun dikejutkan dengan sebuah lubang besar yang tertutupi semak belukar dan tidak terlalu besar itu. Pada awalnya, Sudiro sudah pasrah jika ia tidak akan mendapatkan air di sendang yang ada di Alas Abang itu, hingga akhirnya Sudiro pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam sendang demi mengambil air yang masih terlihat di dalam sana. Tanpa ada banyak kendala, Sudiro pun akhirnya dapat mengisi bumbung bambu yang dibawanya sebagai wadah air tersebut dengan penuh, dan setelah itu Sudiro pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Alas Jati untuk menemukan sumur lainnya. Siang pun mulai berganti malam dan hari itu Sudiro baru saja dapat mengisi satu bumbung bambu yang dibawanya, sementara keenam bumbung lainnya masih terlihat kosong. Tidak mau patah semangat, Sudiro pun lalu memilih melanjutkan pencariannya walau langit telah gelap. Sudiro tidak ingin mengecewakan Mbah Jontro karena dia tidak dapat mengumpulkan 7 air dari sumber yang berbeda. Walau keadaan telah gelap, Sudiro pun bertekad untuk melanjutkan pencariannya dan baru akan pulang setelah Sudiro berhasil mendapatkan apa yang dicarinya. Tapi belum sampai di Alas Jati, Sudiro merasa jika ada seseorang yang sedari tadi mengikutinya dari arah belakang. Semakin lama, Sudiro semakin yakin jika dirinya sedang tidak berjalan seorang diri di malam itu. Kelebatan-kelebatan bayangan pun mulai terlihat di mata Sudiro, dan hal itu pun mulai membuat rasa takutnya tumbuh dan perlahan-lahan mulai menggerus keberaniannya. Sudiro yang kala itu masih sangat asing dengan sosok-sosok makhluk gaib pun mulai merasakan kehadiran sosok yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa itu. Dalam beberapa detik saja, bulu kuduk Sudiro mulai berdiri menebal setelah dia melihat kelebatan bayangan hitam yang bertubuh besar. Walau dalam hatinya, Sudiro menyangkal kelebatan bayangan bertubuh besar itu adalah makhluk gaib, tapi Sudiro benar-benar dibuat takjub sekaligus takut dengan sosok yang kini terlihat dengan sangat jelas itu. Sosok makhluk gaib bertubuh tinggi dengan pendaran cahaya kebiruan itu memiliki 4 tangan yang masing-masing di tangannya menggenggam senjata pusaka. Sudiro yang pada kala itu belum pernah melihat sosok makhluk gaib sebelumnya pun tampak gemetar dan juga merasa kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya. Sosok makhluk yang tinggi tubuhnya hampir 5 kali lipat dari tinggi tubuh Sudiro itu menyeringai dan terlihat sangat mengerikan. Makhluk gaib yang memiliki rambut panjang dengan 2 tanduk di kepalanya benar-benar membuat Sudiro diam mematung dan tak mampu bergerak lagi. Beruntung, di saat-saat yang menjadi hari paling sial dalam hidup Sudiro itu, datanglah Mbah Jontro dari arah belakang Sudiro dan langsung menepuk pundaknya. Apa yang dilakukan oleh Mbah Jontro itu membuat Sudiro merasa lega dan mulai dapat menggerakkan tubuhnya kembali. Apa yang sedang kamu lakukan di tempat ini, Leh? Seharusnya kamu pulang setelah hari gelap tadi, ujar Mbah Jontro sambil menatap sosok makhluk bertubuh tinggi besar dengan 4 buah tangan yang masing-masing memegang senjata pusaka tersebut.
Apakah muridku telah mengganggumu? Tanya Mbak Jontro yang sedikit pun tidak merasa takut dengan sosok yang terus menatapnya dengan tajam itu. Tidak, tidak. Tapi ia telah mencuri sesuatu yang ada di tempat tinggalku. Balas sosok makhluk gaib tersebut. Kalau tadi dia melihatmu, aku yakin dia akan meminta air di sendang kering itu. Tapi karena kau tidak menampakkan wujudmu, maka adalah sebuah hal yang wajar jika muridku ini langsung mengambil sedikit air yang ada di sana. Jawab Mbak Jontro dengan tegas. Kalau begitu, aku mau menukar air yang diambilnya itu dengan sedikit darah manusia itu. Balas sosok makhluk menyeramkan itu. Kalau begitu, kau harus bisa menahan keris pusaka milikku ini. Gertak Mbak Jontro yang langsung merapalkan mantra hingga di samping kanan dan kiri tubuhnya muncul 7 buah keris yang seolah terbang melayang dengan memendarkan cahaya merah pekat dan siap menyerang musuh yang ada di hadapannya. Kejadian aneh yang baru pertama kalinya disaksikan oleh mata kepala Sudiro pun terjadi. Ketujuh keris pusaka yang tiba-tiba saja muncul di samping kiri dan kanan Mbak Jontro pun dengan cepat melesat lalu menyerang sosok makhluk bertangan 4 dengan 2 pedang panjang serta 2 pedang besar di genggamannya. Pertempuran gaib itu tidak bisa dihindari lagi. Karena merasa keadaan di sekitaran pertempuran tidak lagi aman, Mbak Jontro mengajak Sudiro untuk menyingkir dari tempat yang telah berubah menjadi palagan pertempuran itu. Saat itu, selain dibuat takjub dengan sebuah pertempuran gaib yang sangat sulit dibayangkan dengan akal itu, Sudiro pun kini percaya sepenuhnya dengan apa yang telah diceritakan oleh Pak Desa Mino dan juga Pak Bari tentang kesaktian yang dimiliki Mbak Jontro. Dari kejauhan, Sudiro pun masih dapat melihat sosok makhluk gaib bertubuh tinggi besar itu terus mengayunkan 4 pedangnya guna menghindari serangan mematikan dari ketujuh keris yang warnanya semakin memerah itu. Dan tidak lama kemudian, sosok makhluk gaib yang sebelumnya ingin menukar air yang tadi sudah diambil oleh Sudiro di sendang alas abang dengan darah yang ada di tubuhnya itu berteriak meminta agar Mbak Jontro menghentikan serangannya. Cukup, cukup, hentikan. Aku mengaku kalah, aku menyerah, ujar sosok makhluk gaib yang ternyata kesaktiannya masih berada di bawah Mbak Jontro. Mendengar lawannya telah menyerah, Mbak Jontro pun langsung menarik kembali keris pusakanya yang secara ajaib ketujuh keris tersebut menjadi satu lalu melesat ke arah Mbak Jontro. Pergilah. Aku tidak berniat untuk menjadikanmu perewanganku, ujar Mbak Jontro dengan tegas. Baik lagi. Terima kasih telah memberikan ampunan, balas sosok makhluk gaib tersebut. Tunggu dulu, aku belum tahu siapa namamu, tanya Mbak Jontro yang sepertinya sedang memikirkan hal lain. Namaku adalah Gatra Pawira. Aku adalah satu-satunya yang tersisa dari sebuah kerajaan gaib yang ada di Sendang Alas Wetan, jawab sosok makhluk gaib yang ternyata bernama Gatra Pawira itu. Aku memang tidak menginginkan makhluk gaib sebagai perewanganku. Tapi, apakah kamu mau menjadi perewangan dari muridku itu? Tanya Mbak Jontro sambil menunjuk ke arah Sudiro. Dengan senang hati, Ki. Dengan senang hati, aku akan terus menemani pemuda itu, jawab sosok Gatra Pawira dengan penuh kesungguhan. Baiklah Pawira, sekarang temanilah Sudiro untuk mencari 7 sumber air yang akan aku gunakan untuk sebuah ritual. Lindungi dia dari segala mara bahaya yang mungkin datang menghampirinya, balas Mbak Jontro yang terlihat sangat mempercayai sosok Gatra Pawira. Setelah menyampaikan hal itu kepada sosok Gatra Pawira, Mbak Jontro pun lalu meminta kepada Sudiro untuk melanjutkan perjalanannya dalam mencari air yang berasal dari 7 sumur atau 7 sumber berbeda tersebut. Walau pada awalnya Mbak Jontro meminta Sudiro untuk pulang ketika malam tiba, tapi dengan adanya sosok Gatra Pawira, Mbak Jontro pun merasa yakin jika Sudiro akan dapat menemukan apa yang sedang dibutuhkannya itu. Lanjutkan pencarianmu, Diro. Saat ini kau sudah memiliki teman baru.
Walau kau belum dapat sepenuhnya melihat sosok Gatra Prawira, ujar Mbak Jontro yang kala itu juga terlihat aneh di mata Sudiro. Sosok lelaki parubaya dengan tubuh gempal itu terlihat kedua kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Selain itu, di sekeliling tubuh Mbak Jontro seperti diselimuti asap putih dengan bias cahaya kemerahan. Aku pamit. Lanjutkan perjalananmu, Diro. Ajaklah sosok Gatra Prawira untuk membantu pencarianmu itu, ujar Mbak Jontro yang perlahan-lahan menghilang dari hadapan Sudiro dan membuatnya terdiam 1000 bahasa kala itu. Karena sudah tidak dapat lagi melihat sosok makhluk gaib yang bernama Gatra Prawira itu, Sudiro pun mulai mengajak sosok tak kasat mata itu berbicara. Tapi sepertinya Sudiro juga tidak dapat mendengar jawaban dari sosok teman gaibnya tersebut. Malam yang semakin larut pun membuat Sudiro mulai merasakan kantuk yang hebat mulai mendatanginya. Setelah menghabiskan satu buah pepaya matang yang tadi sore ditemuinya di dekat alas abang, Sudiro pun mulai merebahkan tubuhnya di atas tanah yang di bagian belakangnya terdapat sebuah batu besar. Selain belum memiliki ilmu apapun, pengetahuan Sudiro tentang kehidupan di alam bebas pun sangat-sangat kurang, dan malam itu adalah malam yang memberikannya pengalaman berharga ketika berada di alam bebas. Hamparan tanah luas yang dijadikan ladang oleh warga desa setempat sebenarnya berbatasan dengan hutan yang masih sangat asri. Warga desa memang tidak ada yang berani menggarap tanah di dalam hutan tersebut karena mereka percaya jika di sana hidup sosok makhluk penjaga hutan yang dapat menyakiti seseorang, bahkan bisa membunuhnya, tidak peduli di malam hari ataupun di siang hari. Malam itu sebenarnya Sudiro berada di perbatasan antara ladang warga dengan hutan, sehingga seharusnya Sudiro aman dari sosok makhluk yang terkenal mematikan itu. Tapi sial, hutan yang masih dihuni oleh hewan buas itu seolah memberitahu kepada sosok harimau besar untuk menghampiri tempat di mana Sudiro tertidur malam itu. Beruntungnya sosok Gatra Prawira yang memang sudah berjanji kepada Mbak Jontro untuk menjaga Sudiro sigap dan langsung menampakkan diri di hadapan harimau belang penghuni hutan Giri Geni itu. Mendengar suara auman harimau, Sudiro pun terkejut. Lalu ia terbangun, dan di saat itulah dia kembali melihat wujud dari teman gaibnya yang sudah diperintahkan oleh sang guru untuk menjaganya. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Gatra Prawira pun langsung mengusir harimau lapar itu hingga binatang buas itu lari ke dalam hutan Giri Geni. Dasar manusia goblok, jika aku tidak ada di sampingmu, malam ini harimau itu akan berpesta dengan mencabik-cabik tubuhmu lalu memakanmu, ujar Gatra Prawira yang merasa sangat kesal atas kecerobohan yang sudah dilakukan oleh Sudiro. Maafkan aku. Aku tidak tahu jika di daerah ini masih terdapat hewan buas, balas Sudiro dengan suara yang bergetar. Perlu kau ketahui, anak muda, aku membutuhkan energi yang sangat banyak untuk bisa menampakkan wujudku di hadapanmu. Jadi sebaiknya kau tetap harus berhati-hati, karena aku tidak akan selalu bisa mewujud dan hadir secara langsung di hadapanmu, ujar Gatra Prawira menjelaskan. Apakah tidak ada cara agar supaya kita dapat berada di tempat yang sama? Tanya Sudiro yang sepertinya ingin dapat melihat dan juga berkomunikasi secara langsung dengan sosok makhluk gaib bertangan 4 itu. Kau harus mengikatku dengan darahmu, anak muda, jawab Gatra Prawira dengan tegas. Bagaimana caranya, Prawira? Aku siap untuk mengikat perjanjian darah denganmu, balas Sudiro dengan penuh keyakinan. Duduklah bersila di atas batu itu. Lukai tanganmu agar darah segar mengalir keluar dari dalam tubuhmu. Lalu setelah itu pejamkan kedua matamu, dan sisanya biar aku yang mengurus, ujar Gatra Prawira menjelaskan tanpa sedikit pun keraguan. Sudiro lalu menuruti apa yang baru saja dikatakan oleh Gatra Prawira. Setelah mendapatkan sebuah batu runcing yang tajam, Sudiro pun lalu duduk bersila dan mulai melukai tangan kanannya dengan batu tajam yang digenggamnya erat. Setelah darah segar membasahi telapak tangannya, Sudiro pun lalu memejamkan kedua matanya dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Tidak lama berlalu, Sudiro merasakan tubuhnya mulai dingin dan sakit di beberapa bagian. Setelah rasa dingin yang dirasakan Sudiro semakin menjadi hingga menusuk ke dalam tulang, perlahan-lahan Sudiro pun kehilangan kesadarannya dan rasa sakit di seluruh tubuhnya pun menghilang dengan sendirinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya, tapi tiba-tiba saja Sudiro berada di sebuah tempat dengan pemandangan indah yang ada di sekitarnya. Di tempat itu juga terdapat sebuah kolam besar yang di pinggirannya tertata bebatuan hitam yang sangat rapi. Dan di tempat itulah akhirnya Sudiro bertemu dengan wujud Gatra Prawira yang terlihat agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Sosok Gatra Prawira yang pada awalnya terlihat sangat menyeramkan dengan tubuh besar dan taring panjang serta mata yang merah menyala, kini terlihat seperti orang biasa tapi memiliki tubuh berotot tapi tetap memiliki 4 tangan. Seluruh tubuhnya terlihat pucat hingga terkesan kebiruan, namun tampak gagah dengan balutan celana hitam yang dipadu kain jarik coklat tua di bagian sampingnya. Layaknya seorang pendekar dalam film-film kolosal, Gatra Prawira pun terlihat memakai ikat kepala dengan baju merah yang dibiarkan terbuka di bagian depannya hingga menampakkan dada bidang dengan guratan luka sayat. Ketika kau masuk ke alamku, maka seluruh tubuhmu akan merasakan sakit yang luar biasa, Sudiro. Begitu juga denganku. Jika aku menampakkan diri dan berada di alam dunia nyata, maka energiku akan cepat terkuras, ujar Gatra Prawira menjelaskan. Saat ini, aku telah mengambil darahmu sebagai pengikat perjanjian gaib antara aku dan dirimu. Dan jika kau mau bersumpah atas perjanjian darah ini, maka aku akan dapat merasuk ke dalam tubuhmu dan bersemayam di sana hingga kita dapat secara langsung berkomunikasi melalui telepati, Imbu Gatra Prawira menjelaskan. Baik, baik Prawira, aku bersumpah atas darah yang ada di dalam tubuhku untuk mengikat perjanjian ini denganmu, balas Sudiro dengan tegas. Setelah mengucapkan itu, tubuh Sudiro pun terasa melayang menuju ke sebuah cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Sudiro kembali tersadar dengan rasa sakit akibat luka di tangan kanannya tersebut. Ketika pagi datang, Sudiro pun dengan penuh percaya diri melanjutkan pencarian air dari 7 sumur atau 7 sumber mata air, dan dengan bantuan dari Gatra Prawira, akhirnya Sudiro pun dapat menyelesaikan tugasnya tanpa ada satu kendala apapun, hingga dia pun kembali ke rumah Mbak Jontro. Setelah beristirahat di rumah Mbak Jontro yang hanya ditempatinya seorang diri itu, Sudiro pun memulai ritual penyucian diri dan juga peneguhan hati untuk menjalani semua lelaku yang harus dijalaninya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Mbak Jontro. Setelah menyelesaikan ritual yang disebut dengan laku padusan, Mbak Jontro pun mulai mengajarkan Sudiro beberapa mantra aji dan rapalan-rapalan lainnya yang akan digunakan untuk mengeluarkan sebuah ajian. Dan yang paling berat untuk dijalani adalah ajian Sindung Geni yang pada akhirnya menjadi ajian pamungkas yang dimiliki oleh Sudiro. Ajian Sindung Geni yang dapat melesatkan benda-benda di dunia nyata itu juga dapat digunakan Sudiro ketika ia berada di alam gaib. Jadi wajar saja bila Sudiro membutuhkan waktu yang lebih lama ketika ia mempelajari ajian tersebut. Hari-hari pun berlalu dengan cepat, hingga tanpa terasa Sudiro sudah berada 3 tahun tinggal di rumah Mbak Jontro untuk berguru. Berbagai macam takulapa dan tiraka telah berhasil dilaluinya, mulai dari puasa mutih hingga puasa ngebleng sudah dijalaninya, serta laku tapa pati geni dan juga laku tapa pendem gulu yang diakhiri dengan laku tapa pendem rogo telah dilaluinya dengan sempurna. Berbagai mantra aji dan juga rapalan-rapalan khusus telah dikuasainya. Perlahan tapi pasti Sudiro pun sudah menguasai berbagai ilmu dan ajian-ajian yang diturunkan langsung oleh Mbak Jontro. Salah satu ajian yang menjadi jurus utama Sudiro adalah ajian Sindung Geni yang berasal dari kitab Jagat Geni milik Mbak Jontro.
Hari-hari pun terus berganti, usia Sudiro pun semakin bertambah. Kala itu memasuki usianya yang ke-20 tahun, Sudiro harus kembali mengalami kesedihan yang cukup mendalam setelah Mbah Jontro meninggal dunia. Seseorang yang sangat dihormatinya dan telah dianggap sebagai orang tua pengganti ayahnya itu meninggal dunia karena usianya yang memang sudah sangat tua. Sebelum kepergiannya, Mbah Jontro telah menurunkan seluruh ilmu-ilmu kepadanya, tapi beliau tidak mewariskan keris sakti yang sering disebut dengan nama wujud geni oleh Mbah Jontro. Walaupun begitu, Mbah Jontro sempat memberikan sebuah mustika berupa batu hitam yang bernama Galeh Seni yang berada di dalam emban perak dan hingga saat ini menjadi pemanis di tangan kanannya. Selain itu, kesaktian yang kini dimiliki Selain itu, kesaktian yang kini dimiliki oleh Sudiro sudah terbilang cukup tinggi saat itu. Hal itu terbukti dengan kemampuannya untuk keluar masuk alam gaib dengan ajian Rogo Sukmo. Selain itu, dengan mata batinnya yang telah terbuka sempurna, Sudiro pun dapat melihat dan juga berkomunikasi secara langsung dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarannya. Pesan terakhir dari Mbah Jontro sebelum beliau meninggal dunia adalah Sudiro harus membuat tameng gaib yang dapat menambah kesaktiannya serta melindungi tubuh serta sukmanya. Tameng gaib yang dimaksud adalah bedong mayit. Bedong mayit adalah sebuah kain kafan yang sudah digunakan untuk membungkus jenazah manusia yang meninggal pada hari tertentu. Kain kafan tersebut harus dirituali dengan rapalan-rapalan khusus yang tertera dalam kitab Jagat Geni, lalu dipakai sebagai pakaian dalam seperti bedong bayi. Sepeninggalan sang guru, Sudiro pun kembali ke rumah Pak Bari dan sempat tinggal beberapa waktu di sana bersama Pak Desamino juga tentunya. Tapi setelah Pak Desamino menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa lain, Sudiro pun memilih kembali ke desanya untuk menemui Pak Decipto dan pulang ke rumahnya. Niat untuk menemui seorang sakti yang berada di tengah sebuah gunung besar pun urung dilakukannya karena Sudiro sendiri tidak mendapatkan izin dari Mbah Jontro untuk memperdalam ilmunya kepada orang tersebut. Seolah ikut terhanyut dalam kisah yang diceritakan oleh Sudiro, Warijan pun terlihat beberapa kali mengusap air matanya. Warijan dan juga Pak Desamino serta makhluk-makhluk gaib rewangan milik Sudiro itu ikut merasakan kesedihan ketika mereka mengetahui perjalanan panjang yang dipenuhi oleh rasa dendam dan juga kesedihan yang begitu mendalam. Lalu, apa sampean dapat menuntaskan dendam itu, Lek? Tanya Warijan yang merasa sangat penasaran dengan apa yang baru saja diceritakan oleh gurunya tersebut. Semua aku tuntaskan dengan baik, Jan. Dan beruntungnya saat itu, aku tidak menghabisi Lek Pujo. Karena ternyata sumber masalah yang sebenarnya adalah Pak Decipto dan juga keluarganya yang pada saat itu aku sudah anggap menjadi penolong di saat aku sedang terpuruk. Jawab Sudiro melanjutkan ceritanya. Tapi kenapa orang itu tidak langsung menghabisimu, Diro? Bukankah sangat mudah untuk Cipto dan juga keluarganya membunuhmu saat itu? Tanya Kiwana Sela yang mewakili pertanyaan dari Kiwana Taru, Gatra Pawira, Wana Rupa, dan juga Warijan tentunya. Beberapa kali mereka mencobanya, tapi mereka selalu saja gagal. Karena aku merasa jika ada sosok makhluk gaib yang melindungiku. Jawab Sudiro sambil menghela nafasnya. Dan ternyata orang yang sudah aku anggap sebagai manusia paling keji di dunia ini telah melindungiku dari jauh dengan kesaktian yang dimilikinya. Imbu Sudiro menjelaskan. Pantas saja Cipto tidak mampu membunuh Pujo. Ternyata dia juga bukan orang yang sembarangan, seru Kiwana Taru yang juga berpikir sama dengan lainnya. Dan beruntungnya lagi, setelah ajian Sindung Geni milikku telah sempurna, berkat bedong mayit yang sudah aku dapatkan dari makam gadis malang itu, aku tidak langsung membunuh Lek Pujo. Balas Sudiro yang ingatannya kembali ke masa lalu. Walau kau terus berada di dalam kesulitan, tapi kau sangat beruntung bisa mendapatkan bedong mayit yang memiliki energi besar itu, Diro. Ucap Gatra Pawira yang telah mengetahui sejarah kelam dari kehidupan Sudiro. Ya, benar sekali, Wira. Boleh dikatakan
Hari itu adalah hari keberuntunganku, balas Sudiro yang merasa tidak akan menemui lagi seorang gadis perawan yang lahir di hari Selasa Kliwon dan meninggal di hari dan pasaran yang sama juga. Aku juga pernah mendengar kau menceritakan bagaimana kau mendapatkan bedong mayit itu, Diro. Tapi aku belum tahu bagaimana kau menuntaskan dendammu kepada manusia yang bernama Cipto itu. Tanya Kiwana Sela yang merasa sangat penasaran dengan hal itu. Setelah aku memakai bedong mayit, tubuhku seperti terbakar. Tapi setelah itu, kekuatanku meningkat dengan pesat. Semua ajian yang aku miliki kekuatannya menjadi lebih dahsyat. Dan yang paling aku sukai adalah ajian Sindung Geni yang dapat aku lakukan dengan cara apapun saat itu. Setelah mendapatkan kekuatan besar itulah, aku langsung menyerang dukun sialan yang ternyata telah bekerja sama dengan Pade Cipto bahkan sebelum aku lahir ke dunia ini. Jawab Sudiro menjelaskan dengan panjang lebar, lalu menceritakan semua yang terjadi malam itu. Setelah bertempur habis-habisan dengan Mbah Sronggot di halaman rumah kecilnya yang berada di tengah bukit Jatirono, akhirnya Sudiro pun dapat mengunci kekuatan dari lawannya itu. Ajian Sindung Geni bersama jarum-jarum berkarat yang sebelumnya telah disebarkan Sudiro di halaman rumah itu, kini telah berada di dalam tubuh Mbah Sronggot. Dan sesaat sebelum Sudiro menghabisi nyawa dari dukun sakti tersebut, sang dukun pun mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya di masa silam. Apakah kau tidak ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bocah goblok? Tanya Mbah Sronggot yang kembali terdengar bersama dengan suara tawanya. Apakah kau tidak ingin mengetahui siapakah manusia-manusia keji yang selama ini terus menggerogoti keluarga besarmu? Imbu Mbah Sronggot yang semakin membuat Sudiro merasa kesal. Kalau begitu, katakanlah. Aku berjanji tidak akan membunuhmu, Patua, balas Sudiro yang terlihat akan memaafkan Mbah Sronggot. Sebagai seorang ksatria, kau harus menempati janjimu, anak muda, ujar Mbah Sronggot yang sepertinya tidak mempercayai apa yang barusan dikatakan oleh Sudiro. Aku bukanlah seorang pengecut yang akan mengingkari janjiku, Patua. Sekarang ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga besarku, balas Sudiro dengan kesungguhan hatinya. Kalau begitu, lepaskan dulu ajian tali geni yang membuat nafasku sesak ini, baru aku akan mengatakan yang sebenarnya, balas Mbah Sronggot yang mencoba berunding dengan Sudiro. Baiklah Patua, balas Sudiro yang langsung merapal mantra untuk melepaskan ajian tali geni dan ajian lemah abang yang membuat Mbah Sronggot tidak dapat menggerakkan tubuhnya kala itu. Aku pegang kata-katamu tadi, bocah. Bersikaplah sebagai seorang ksatria dan tepati janjimu, ujar Mbah Sronggot yang masih menahan sakit di bagian dadanya. Aku berjanji atas nama kedua orang tuaku, aku tidak akan membunuhmu, balas Sudiro dengan tegas. Sekarang katakan, siapa yang sudah merencanakan itu semua? Imbu Sudiro yang langsung berjalan menghampiri tubuh Mbah Sronggot yang sudah tidak berdaya itu. Betapa sialnya orang itu. Setelah kematiannya rahasia juga harus terungkap. Ucap Mbah Sronggot sambil tertawa lepas. Cepat katakan sebelum aku berubah pikiran, sahut Sudiro dengan tenang. Cipto, dialah yang merencanakan semuanya. Tidak hanya keluargamu, tapi dia juga dengan tega memintaku menghabisi kakek dan juga nenekmu secara perlahan-lahan dengan ilmu santet yang aku miliki. Dan dialah orang yang menginginkan tanah warisan milik ayahmu itu, seru Mbah Sronggot dengan wajah nanarnya bagai tersambar petir. Sudiro pun merasa sangat terkejut dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Sronggot, walaupun dia masih ragu dengan apa yang dikatakan lelaki tua yang terkenal dengan kesaktiannya itu. Sudiro terlihat bimbang dengan tatapan kosong dan terus memandang ke arah Mbah Sronggot. Tanpa berkata-kata lagi, Sudiro pun langsung melepaskan ajian Sindung Geni yang mengunci aliran darah serta gerak dari tubuh Mbah Sronggot. Dan setelah itu, Sudiro pun langsung mengajak Mbah Sronggot untuk menemui Pade Cipto demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga mereka.
kau tidak perlu membawaku ke rumah Cipto, karena aku telah menghabisi nyawanya sebelum aku menemuimu. Ujar Mbah Seronggot yang membuat Sudiro tidak dapat lagi menahan amarahnya. Dasar manusia iblis, kenapa kau lakukan itu? Ujar Sudiro dengan amarah yang membuncah dan kembali menyerang Mbah Seronggot dengan ajian sindu geni miliknya. Sebab dia akan menjadikanku kambing hitam setelah kau kini memiliki kesaktian yang sangat tinggi, balas Mbah Seronggot dengan suara terbata-bata. Baiklah Patua, aku akan melepaskanmu jika kau dapat memberikan saksi dari seseorang yang juga mengetahui permasalahan ini, Patua. Ujar Sudiro yang terus membuat Mbah Seronggot merintih kesakitan dengan ajian sindung geni yang membuatnya kembali tidak dapat bergerak serta harus merasakan sakit bak tertusuk benda tajam. Pamanmu yang bernama Pujo tahu akan hal itu. Aku yakin itu, balas Mbah Seronggot dengan penuh keyakinan. Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu ke rumah Lai Pujo untuk menjelaskan semuanya, ujar Sudiro yang entah mengapa langkah kakinya langsung diikuti oleh Mbah Seronggot. Malam itu Sudiro yang hendak pergi ke rumah Lai Pujo pun harus terlebih dahulu melewati rumah Pade Cipto, dan dia melihat sudah terdapat banyak orang yang sedang melayat di rumah besar dan juga mewah milik keluarga Pade Cipto. Karena merasa yakin jika Lai Pujo saat itu juga sedang berada di rumah Pade Cipto, tanpa ragu lagi Sudiro pun melangkahkan kakinya menuju ke rumah orang yang selama ini dianggap telah banyak membantunya. Semua pasang mata dari orang-orang yang berada di pelataran rumah Pade Cipto pun menatap heran ke arah Sudiro yang berjalan ke arah rumah tersebut. Hal yang membuat orang-orang tidak percaya dan merasa sangat heran adalah sosok dari Mbah Seronggot yang berjalan mengikuti langkah Sudiro seperti seekor kerbau yang dicocok hidungnya. Dengan wajah dingin dan tatapan mata tajam, Sudiro pun melewati orang-orang yang duduk di kursi tamu yang telah disediakan tanpa ada sedikit pun senyum di wajahnya. Sudiro pun langsung masuk ke dalam rumah tempat jasad Pade Cipto dibaringkan. Seluruh keluarga besar dari Pade Cipto pun dibuat terheran-heran dengan kedatangan Sudiro bersama Mbah Seronggot yang sudah cukup terkenal karena kesaktiannya itu. Mereka semua seolah tidak percaya jika sosok Mbah Seronggot mau berjalan di belakang Sudiro dan terlihat tidak berdaya dengan wajahnya yang pucat serta baju yang sudah dipenuhi oleh bercak darah. Tanpa bermaksud untuk menyinggung Sudiro, Lai Pujo dan Mas Tugu pun menghampiri Sudiro yang kini telah duduk bersimpuh di hadapan jenazah Pade Cipto. Mereka berdua hendak mengatakan apa yang sudah terjadi kepada Pade Cipto yang tiba-tiba saja mengalami penyakit aneh hingga nyawanya pun tak dapat lagi terselamatkan. Akan tetapi, baru saja Mas Tugu hendak mengatakan apa yang terjadi kepada ayahnya itu, Sudiro pun langsung mengatakan apa yang sebenarnya telah dialami oleh Pade Cipto. Bapakmu meninggal dunia karena disantet yang dikirimkan oleh lelaki tua yang ada di belakangku itu, Mas, ujar Sudiro yang sontak membuat Mas Tugu terkejut. Walau belum sepenuhnya percaya dengan apa yang telah dikatakan Sudiro kepadanya, tapi Mas Tugu terlihat sangat marah kala itu. Mas Tugu yang juga tahu dengan sepak terjang dukun sakti yang kini duduk bersimpuh dengan wajah tertunduk di belakang Sudiro itu merasa tidak habis pikir jika Mbah Seronggot benar-benar tega untuk membunuh ayahnya, karena dia juga tahu kedekatan sang ayah dengan sosok dukun sakti itu. Malam ini kita selesaikan semuanya di hadapan jenazah Pade Cipto, Mas, ujar Sudiro sambil menoleh ke arah Mas Tugu. Tapi entah kenapa Mas Tugu menjadi terlihat sangat marah ketika ia mendengar Sudiro berkata seperti itu, dan tiba-tiba saja Mas Tugu mendekat ke arah Mbah Seronggot lalu mencekik batang leher lelaki tua yang pada saat itu tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Mbah Seronggot pun hanya bisa pasrah ketika Mas Tugu mencekik lehernya, karena Mbah Seronggot memang masih berada dalam jerat ajian sindung geni yang membuat dirinya hanya bisa bergerak mengikuti kemauan dari Sudiro.
Kegaduhan pun terjadi tepat di depan jasad Pade Cipto yang terbujur kaku di sebuah ruangan besar dengan bentuk bangunan joglo tersebut, Lepujo. Dan adik-adik dari Mas Tugu pun langsung berusaha menghentikan apa yang sedang dilakukan oleh Mas Tugu. Mereka tidak ingin jika Mas Tugu sampai menghabisi Mbah Sronggot dan harus berurusan dengan masalah hukum. Setelah ketegangan yang terjadi di rumah kediaman Pade Cipto berakhir, Sudiro yang sedari tadi diam tanpa melakukan apapun mulai menanyakan tentang siapa sosok Mbah Sronggot kepada Lepujo. Walau pada awalnya Lepujo enggan menceritakan siapa orang yang sangat ditakutinya itu, tapi pada akhirnya Lepujo pun menceritakannya setelah Sudiro dengan tegas mengatakan akan melindungi Lepujo dan menjamin keselamatannya. Dia adalah seorang dukun sakti yang awalnya membantu kakekmu, Diro. Tapi seiring berjalannya waktu, Mbah Sronggot sepertinya berbalik menyerang kakekmu dan juga keluargamu. Ujar Lepujo menjelaskan siapakah sosok Mbah Sronggot sebenarnya. Apakah benar kedua orang tuaku meninggal karena santet yang sudah dikirimkannya, Le? Tanya Sudiro dengan wajah yang kini terlihat memerah. Aku tidak dapat membuktikannya secara langsung jika kematian keluargamu itu berasal dari santet yang dikirimkan oleh Mbah Sronggot. Tapi akulah satu-satunya orang yang tahu akan kebenaran akan hal itu, jawab Lepujo yang masih membuat Sudiro merasa bingung. Malam ini, di hadapan jasad Pade Cipto, aku bersumpah akan mengungkap semua kebusukan dari orang-orang yang telah menghancurkan keluargaku. Dan aku juga tidak segan-segan menghabisi siapapun orang yang akan menghalangi niatanku ini, ujar Sudiro dengan tegas sambil merapal mantra untuk memanggil sosok Gatra Pawira. Suasana sejuk di dalam rumah Pade Cipto yang sangat luas itu tiba-tiba saja terasa sangat panas setelah kehadiran dua sosok makhluk gaib yang kini menjadi perewangan Sudiro. Dengan cepat sosok Gatra Pawira pun sudah berada di samping tubuh Sudiro dan sudah bersiap untuk menjalankan apa yang akan diperintahkannya. Orang-orang yang berada di sekitar halaman rumah besar milik Pade Cipto pun ikut menyaksikan apa yang sedang terjadi malam itu. Mereka melihat sosok Sudiro yang sudah berada dalam puncak amarahnya berdiri tegap di samping jasad Pade Cipto. Sedangkan Mbah Sronggot yang terlihat dia mematung tidak berdaya itu terus menundukkan wajahnya seperti menahan rasa malu yang teramat sangat. Di sebelah Mbah Sronggot berdiri pula Lepujo yang berhadapan langsung dengan Sudiro, sedangkan Mas Tugu terus dipegangi erat oleh kedua adiknya agar ia tidak lagi menyerang Mbah Sronggot yang sudah tidak berdaya malam itu. Sementara itu, istri dari Pade Cipto dan keluarga lainnya hanya bisa menangis. Selain merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergian Pade Cipto, mereka semua juga tidak menyangka jika di hadapan jasad Pade Cipto sedang berdiri seseorang yang sedang menuntut keadilan. Lanjutkan, Lek. Ceritakan semuanya agar Pade Cipto tenang di alam sana, ujar Sudiro dengan tegas. Tapi ketika Lepujo hendak melanjutkan ceritanya, Mas Tugu pun di sini kembali mengamuk dan mencoba menyerang Lepujo. Tapi dengan sigap, Sudiro pun langsung meminta kepada Gatra Pawira untuk merasuk ke dalam tubuh Mas Tugu dan menguasai tubuhnya, walau kesadarannya tetap terjaga. Tapi setelah Gatra Pawira merasuki tubuh Mas Tugu, lelaki bertubuh tinggi tegap itu tidak lagi dapat melakukan apa-apa. Tunggu giliranmu nanti, Mas, ucap Sudiro dengan tegas sambil menatap tajam ke arah Mas Tugu. Setelah semua orang terdiam, Lepujo pun mulai menceritakan perihal retaknya hubungan keluarga Lindu Sentolo, kakek dari Sudiro, putra dan juga Mas Tugu tentunya. Setelah memasuki masa tuanya, Mbah Lindu yang memang terkenal sebagai orang terkaya di desanya mulai membagikan warisan kepada anak-anaknya yang terdiri dari Pade Cipto dan Pak Besar yang merupakan ayah dari Sudiro serta Busari dan anak bungsunya yang bernama Pak Damar. Pada suatu malam, Mbah Lindu mengumpulkan anak-anaknya untuk membagikan seluruh harta kekayaannya kepada mereka. Mbah Lindu yang sangat hafal dengan perangai anak-anaknya tersebut berusaha membagikan beberapa bidang tanah secara adil. Akan tetapi
Mbah Lindu di sini juga menyisakan sebidang tanah, ladang yang luas yang akan diberikan kepada anak-anaknya yang mau merawat dirinya dengan baik suatu hari nanti. Karena merasa yakin jika dirinya akan dipilih oleh Mbah Lindu sebagai anak yang akan merawatnya hingga ajal datang menjemput, Pak De Cipto pun mulai melakukan cara-cara licik dengan meminta Mbah Sronggot yang sedari muda telah menjadi orang kepercayaan dari Mbah Lindu untuk membunuhnya secara perlahan-lahan. Bukankah begitu, Mbah? Tanya Lek Pujo yang memang tahu semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Mbah Sronggot bersama Pak De Cipto. Semakin cepat kau menjawab, maka semakin cepat kau dapat pulang ke rumahmu, Patua. Imbu Sudiro dengan tatapan tajam ke arah Mbah Sronggot. Benar, benar semua yang sudah dikatakan Pujo. Itu semua benar adanya. Cipto memintaku untuk mengirimkan santet kelukut pring sedapur yang terus-menerus menggerogoti tubuh Mas Lindu. Jawab Mas Ronggot yang mengakui perbuatan kejinya itu. Semua orang yang berada di rumah kediaman Pade Cipto pun sangat terkejut kala mendengar pengakuan dari Mas Ronggot. Bahkan beberapa orang yang berada di luar rumah pun tidak henti-hentinya mengumpat dan berkata kasar kepada Mas Ronggot yang dulu menjadi orang yang paling ditakuti di desa tersebut. Setelah suasana kembali tenang, Lek Pujo pun melanjutkan ceritanya. Dan menurut apa yang sudah disampaikan Lek Pujo malam itu, sebidang tanah yang dijadikan ladang untuk berkebun itu akhirnya jatuh ke tangan Pak Besar setelah Pak Besar dipilih oleh Balindu untuk merawatnya hingga akhir hayat. Mendapati hal itu, Pade Cipto pun merasa sangat kecewa atas keputusan sang ayah. Ia merasa iri kepada Pak Besar karena harapan Pade Cipto yang sangat ingin memiliki tanah tersebut yang dapat menghasilkan berkarung-karung gabah, padi, serta kacang tanah dan juga tanaman lainnya pupus. Setelah apa yang sudah diputuskan oleh Mbah Lindu bulat. Karena hal itulah, Pade Cipto langsung menyusun siasat lain untuk menghabisi keluarga besar yang juga merupakan salah satu di antaranya adalah Sudiro. Dengan siasat sempurna yang dimainkan oleh Pade Cipto kala itu, akhirnya dia pun dapat menguasai seluruh harta kekayaan yang ditinggal mati oleh keluarga Pak Besar. Apakah benar yang sudah diceritakan oleh Lek Pujo itu, Mbah? Tanya Sudiro yang sudah tahu akan kebusukannya dan juga kebusukan hati dari Pade Cipto. Benar, benar sekali, Lek. Memang seperti itulah apa yang terjadi, jawab Mbah Sronggot dengan suara bergetar. Lalu, apa yang telah kau gunakan untuk membunuh keluarga aku, Mbah? Tanya Sudiro dengan kedua tangan yang terlihat mengepal. Itu bukanlah santet, Leh, tapi itu adalah racun. Tapi Cipto telah memfitnahku dengan mengatakan kalau akulah yang mengirimkan santet untuk menghabisi seluruh keluargamu, jawab Mas Ronggot yang sontak membuat Mas Tugu meronta seraya ingin membungkam mulut Mas Ronggot yang telah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Selain Mas Ronggot, aku juga korban dari fitnah keji yang disampaikan Mas Cipto kepadamu, Diro, saut Lek Pujo dengan tegas. Benar, Lek, benar sekali. Yang aku tahu, sampeanlah yang telah membunuh keluargaku dengan santet gelukut pring sedapur yang kau berikan pada makanan itu, balas Sudiro dengan mata berkaca-kaca. Yang sebenarnya terjadi adalah aku diminta untuk mengantarkan makanan yang sebelumnya aku ambil dari rumah ini, balas Lek Pujo sambil menundukkan kepalanya. Mas Cipto memintaku datang ke rumah ini sore itu, dan di rumah ini telah duduk 3 orang yang semuanya juga berada di dalam rumah ini. Sore itu, Mas Cipto, Mbah Sronggot dan juga Mas Tugu duduk bertiga di kursi tamu itu. Dan setelah kedatanganku, Mas Tugu pergi, yang kemudian disusul oleh Mbah Sronggot. Setelah itu Mas Cipto memintaku untuk mengantarkan makanan yang sudah terbungkus rapi, lalu memintaku untuk mengakui jika makanan itu berasal dari rumahku. Imbu Lek Pujo menjelaskan. Aku sama sekali tidak mengetahui jika ternyata makanan itu sudah dibubuhi racun. Tanpa berprasangka buruk, aku membawa makanan itu ke rumahmu karena saat itu Mas Cipto mengatakan jika dirinya hendak meminta maaf kepada Mas Besar atas semua kesalahannya, ujar Lek Pujo menjelaskan.
Benar-benar manusia licik, ujar Sudiro sambil menatap tubuh Pade Cipto yang sudah terbujur kaku. Pantas saja, hanya aku yang selamat dari petaka itu. Karena saat itu aku memang tidak ikut memakan semua makanan yang sampean bawa itu, ucap Sudiro sambil tertunduk lemas. Walaupun saat itu kau sangat membenciku dan menganggapku sebagai pembunuh keluargamu, tapi aku berusaha melindungimu, Diro. Sebenarnya Mas Cipto itu sangat ingin menghabisi nyawamu, tapi sebisa mungkin aku mencoba melindungimu dengan sedikit kekuatan yang aku miliki. Selain itu, aku juga mengancamnya akan membongkar semua kejahatan ini walau harus mati sekalipun. Sedangkan Mbah Sronggot yang juga telah difitnah oleh Mas Cipto ikut mendapatkan hasil dari ladang subur milik ayahmu itu. Setelah Mbah Sronggot mengancam Mas Cipto akan membunuhnya juga, balas Lepujo menjelaskan semuanya. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh Lepujo, Sudiro pun merasa sangat malu karena selama ini ia telah membenci Lepujo dan berusaha akan menghabisinya setelah ia berhasil mendapatkan ilmu kesaktian. Apakah benar apa yang telah dikatakan oleh Lepujo itu, Mbah? Tanya Sudiro dengan tatapan tajamnya ke arah Mbah Sronggot. Benar, benar Diro. Semua itu benar adanya, jawab Mbah Sronggot dengan suara lirih dan mengiba. Tapi setelah aku tahu jika Cipto akan memanfaatkanmu untuk menghabisi nyawaku dan juga membunuh Pujo, aku merasa sangat kesal. Dan setelah melakukan berbagai pertimbangan, maka aku putuskan untuk menghabisi Cipto agar dia tidak dapat lagi menikmati harta petaka itu. Imbu Mbah Sronggot dengan tegas. Sungguh luar biasa kekejaman yang telah dilakukan oleh Pade Cipto dengan memanfaatkan orang-orang di sekitarnya. Dia mampu mendapatkan apa yang dia mau, walau sebenarnya Pade Cipto berharap Sudiro dapat membunuh Mbah Sronggot terlebih dahulu untuk menghilangkan semua jejak kejahatannya, lalu menghabisi Lepujo untuk menjaga nama baiknya. Akan tetapi takdir berkata lain. Mbah Sronggot yang telah mencium gelagat aneh dari Pade Cipto pun lalu mengambil keputusan untuk terlebih dahulu membunuhnya. Selain merasa sangat kesal telah lama dijadikan boneka, Mbah Sronggot pun juga merasa sangat kecewa ketika ia dituduh menjadi dalang di balik kematian keluarga Sudiro. Dan sekarang, apa yang ingin kau katakan, Mas Tugu? Sepertinya kau sangat ingin membuka mulut Mbah Sronggot dan Lepujo agar mereka tidak menceritakan kebusukanmu dan juga kebusukan keluargamu ini, ujar Sudiro yang meminta Gatra Pawira melepaskan belenggunya dari tubuh Mas Tugu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Mas Tugu hanya dapat menundukkan wajahnya karena sudah merasa sangat malu dengan terbukanya semua kejahatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya di depan orang banyak itu. Sementara itu, Sudiro yang telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap keluarganya itu langsung meminta maaf kepada Lepujo karena selama ini ia telah menuduhnya sebagai otak di balik kematian keluarganya itu. Dengan kematian Pade Cipto, aku berharap semua harta peninggalan kedua orang tuaku dapat kembali lagi kepadaku. Dan untuk sementara waktu, aku titipkan apa yang telah menjadi hak milikku kepada sampean, Lek, ujar Sudiro sambil memeluk adik sepupu dari ayahnya itu. Apakah kau akan pergi meninggalkan desa ini, Diro? Tanya Lepujo yang sangat berharap jika Sudiro tetap tinggal di desanya. Aku akan mencari jati diriku dengan mengunjungi semua daerah yang ada di Pulau Jawa ini, Lek. Dan suatu saat nanti, aku berjanji akan kembali dan menetap di desa ini, balas Sudiro. Kau sudah berjanji untuk tidak membunuhku, Diro. Aku berharap kau tidak melupakan hal itu, sahut Mbah Sronggot yang masih menahan rasa sakit di tubuhnya itu. Aku akan menepati janjiku, Mbah. Tapi aku akan tetap menghukummu atas semua kejahatan yang telah kau lakukan selama ini, balas Sudiro dengan tegas. Aku akan membawamu ke atas Luwung Damar. Sepertinya di sana adalah tempat terbaik bagimu untuk merenungi semua kesalahanmu, Mbah, imbu Sudiro yang langsung membawa tubuh lemah Mbah Sronggot ke tempat yang dimaksud. Tubuh lemah Mbah Sronggot pun mau tidak mau terus saja mengikuti langkah Sudiro yang sebelumnya telah berpamitan kepada Lepujo. Tubuh dukun sakti itu tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Setelah ajian lemah abang merasuk ke tubuhnya, ditambah lagi dengan ajian tali geni yang terus saja mengekang tubuh
tubuhnya serta membuat sakit yang belum pernah dirasakan oleh Mbah Sronggot sebelumnya. Sesampainya Sudiro di tepian jurang yang sangat dalam yang bernama Lubang Damar itu, Sudiro pun membuat Mbah Sronggot berdiri dengan jarak 2 meter dari pinggir jurang tersebut. Dan setelah selesai merapalkan mantra, Sudiro pun meninggalkan tubuh Mbah Sronggot yang kembali merintih kesakitan. Dalam 7 hari ke depan, kau akan merasakan sakit yang sama di setiap harinya. Tapi jika kau ingin menyudahi rasa sakit itu, kau tinggal menggeser sedikit demi sedikit tubuhmu ke arah jurang itu, lalu menjatuhkan diri ke dalamnya, ujar Sudiro dengan senyum puas setelah semua dendamnya terbalaskan. Aku telah menepati janjiku dengan tidak membunuhmu. Kau hanya aku berikan rasa sakit itu selama 7 hari lamanya, Mbah. Setelah itu, kau akan sembuh dengan sendirinya, dan kau dapat mencari aku untuk menuntaskan dendammu lagi, atau bertobat dengan tidak menggunakan kesaktianmu untuk membunuh. Imbu Sudiro yang berlalu pergi meninggalkan Mbah Sronggot sendirian di tepi jurang Luang Damar. Tapi karena Mbah Sronggot tidak mampu menahan rasa sakit akibat ajian Sindung Geni yang berada di dalam tubuhnya, pada akhirnya Mbah Sronggot memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke dasar jurang yang di bawahnya terdapat bebatuan cadas tersebut. Kira-kira seperti itulah apa yang telah aku alami saat itu. Dan karena dendam kesumat yang ada di dalam hatikulah yang membuatku tidak lagi memperdulikan keselamatan hidupku sendiri, ujar Sudiro menutup cerita dari sepenggal kisah hidupnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah favorit kita semua, kisah Sudiro, dan luar biasa. Kali ini kita benar-benar puas ya, karena 1 jam durasinya, 1 jam, dan di sini sesuai request dari teman-teman semua ya. Ada beberapa teman sih lagi tuh yang meminta untuk diterangkan bagaimana awal mula Sudiro mendapatkan segala kesaktiannya, dan diamini oleh Bang Untung. Langsung dikasih nih kita kisahnya yang bikin puas, bisa mengobati kerinduan kita semua tentang kisah Sudiro ini. Dan asli keren banget ini kisahnya. Dikisahkan bagaimana Sudiro mendapati kesaktiannya dan apa yang menyebabkan dia untuk berambisi untuk menjadi orang sakti. Dan di situ ternyata semuanya adalah dari kisah kelam ya, masa lalunya yang cukup tragis, sampai-sampai Warijan dan yang lainnya juga ikut terhanyut dalam kisahnya. Dan di sini adalah yang saya bikin seru, Gatra Pawira ya. Jadi memang dari seluruh makhluk-makhluk yang ada di samping Sudiro, yang ada di sekeliling Sudiro, itu semua sudah dikisahkan. Hanya satu, Gatra Pawira yang belum dikisahkan, dan ternyata di dalam kisah Sudiro kali ini dijelaskan bagaimana awal Gatra Pawira bisa bertemu dengan Sudiro. Luar biasa sekali Bang Untung, keren banget kisahnya. Dan ya itulah, di sini poin yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Ini menurut saya hikmah baiknya ya adalah bahwa ketika dengan niat dan tekad yang kuat, dengan segala keyakinan, segala sesuatu bisa tercapai, bisa terjadi. Seperti Sudiro yang pada awalnya bukan siapa-siapa, tidak mengerti apa-apa, akhirnya bisa menjadi seseorang yang cukup sakti dan disegani. Di sini luar biasa sekali. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Untung Prasetyo ya atas kisah yang sangat luar biasa. Dan semoga saja kisah barusan bisa mengobati kerinduan kita semua terhadap kisah Sudiro ya, dan juga bisa menghibur para teman-teman, para pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat Mas Untung Prasetyo, jangan lama-lama dong kelanjutannya kisah dari Sudiro. Dan penasaran juga nih, apakah Warijan berhasil melalui ritual tapa berikutnya nih, makin penasaran juga. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar, ataupun hanya saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Mari kita ambil yang baik-baiknya saja ya dari kisah barusan, dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap harinya ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.